Studi kasus modul 1.4G.2 Budaya Positif. Ruang kolaborasi. Kami dari kelompok 1, anggota-anggota kelompoknya antara lain, saya sebagai moderator Parudensi Majunta, Ibu Santi Yarneta sebagai presenter, dan Bapak Mustari sebagai penanja maupun penjawab. Kasus pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalie, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natalie malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja ibu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalie serta menanyakan tentang laporan Ibu Edi. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalie sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natalie mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natalie dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jawaban kami yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu Bu Santi memanggil Natalie dan Pipi karena tidak menghargai Ibu Eni. 2. Menstabilkan identitas. Bu Santi menanyakan kembali hasil restitusi Natalie dan Pipi bersama dengan teman-teman di kelas mereka. Kemudian, menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan apakah tindakannya sesuai dengan keyakinan kelas dan bersedia melakukan restitusi. Soal kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawaban kami, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Mereka tidak menghormati Bu Eni dan berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Langkah-langkah restitusinya antara lain: 1. Vivi dan Natalie berjanji akan bersikap sopan dan mendiskusikan tentang keyakinan kelas. 2. Solusi yang diusulkan Vivi dan Natalie yaitu mereka akan berdiskusi dengan teman sekelasnya tentang keyakinan kelas dan akan meminta maaf dengan mengirimkan email ke Ibu Eni. Bahkan, mereka akan mengusulkan jika ada ketidakhadiran guru, Bu Eni yang disuruh menggantikannya. Ketiga, langkah restitusi yang dilakukan oleh Vivi dan Natalie meliputi 3 tahap, yaitu validasi tindakan kesalahan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban kami yaitu, posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani masalah Vivi dan Natalie adalah posisi pemantau ataupun monitor atau moderasi. Karena pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi posisi monitor itu berasal dari teori stimulus, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawaban kami, langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi sudah baik. Tetapi lebih baik jika Bu Santi melakukan langkah menstabilkan identitas dengan memberikan pemahaman keyakinan kelas yang disepakati. Kasus kedua.
Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Soal 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Jawaban kami, posisi Pak Lukman yaitu membuat orang merasa bersalah. Indikator, siswa tidak mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, dan siswa merasa tertekan dan berdiam diri. Soal kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawaban kami, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan antara lain, 1. Apa yang kamu yakini tentang peraturan sekolah? Kedua, bagaimana cara memperbaiki masalah ini agar tidak terulang kembali? Ketiga, menurutmu, apa sebaiknya yang kamu lakukan? Yang keempat, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawab kami, nilai kebajikan yang diambil dari peraturan sekolah tersebut adalah disiplin, tanggung jawab, keadilan, dan kesederhanaan. Kasus ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajar. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tak bisa malas maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana. Duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Soal 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Jawaban kami, posisi kontrol Bu Dani adalah membuat orang merasa bersalah. Hal ini dibuktikan dengan ucapan Bu Dani, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Soal nomor 2, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawaban kami, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jawaban kami, jika posisi Ibu Dani sebagai pemantau, maka pertanyaan yang akan diajukan antara lain 1. Konsekuensi apa yang kamu dapatkan jika tidak memperhatikan guru mengajar di depan? 2. Tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan baru saja saat pembelajaran berlangsung? Ketiga, Fajar, tahukah kamu apa yang menjadi peraturan di kelas ini? Soal keempat, apabila Anda adalah seorang kepala sekolah, dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawab. Tindak lanjut yang akan saya lakukan jika kepala sekolah di sekolah Fajar antara lain 1. Mencari kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi atas diri Fajar. Kedua, mencari solusi atas permasalahan Fajar sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Ketiga, melakukan restitusi dengan langkah-langkah. 1. Menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan.
Kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket, dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun mencari emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melera mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Siti pun kembali bertanya ke Dino, apa yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem, akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Ivan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, dan memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Soal nomor 1. Posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Suti adalah manajer. Hal yang dilakukan sehingga kami menyimpulkan demikian adalah pembahasan posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti. Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Pada tahap awal, Bu Suti berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Bu Suti mengatakan, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Kemudian, Ibu Suti menjelaskan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Menurut kelompok kami, ini merupakan tahap stabilisasi identitas. Kemudian, Bu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, dan kesediaan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Hingga bersama Dino mencari solusi mengenai cara memperbaiki kesalahan yang terjadi. Pada tahap ini kami berpendapat bahwa Bu Suti menjalankan tahap menanyakan keyakinan yang langsung diikuti dengan validasi tindakan. Oleh karena itu, kami berkesimpulan Bu Suti telah menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Dua. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dalam kasus ini, Bu Suti mengatakan kepada Dino bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting, serta meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif dari bertengkar. Bu Suti memberikan penguatan kepada Anto bahwa Dino akan bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Anto dengan cara meminta tolong Bapak Irfan sebagai guru tata busana untuk mengajari Dino menjahit kancing kemeja Anto yang dilepas. Restitusinya, 1. Dino bertanggung jawab terhadap kancing kemeja Anto yang lepas. Kedua, Anto kebutuhannya terpenuhi karena kancing kemejanya akan diperbaiki oleh Dino tanpa khawatir dimarahi oleh ibunya. Ketiga, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Jawaban kami, beberapa nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut adalah 1. Kesetiaan. Walaupun Anto dan Dino terlibat pertengkaran, pada akhirnya mereka kembali berteman seperti sebelumnya. 2. Empati. Ini muncul pada saat Bu Suti mencoba memahami perasaan dan emosi Dino. Ketiga, kesalahan adalah manusiawi ataupun fallibility. Kasus ini mengilustrasikan nilai bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan, seperti yang dikatakan Ibu Suti. Hal ini menekankan bahwa kesalahan merupakan proses pembelajaran.
Keempat, tanggung jawab atau responsibility. Dalam upaya memperbaiki kesalahan Dino, Ibu Suti mengajaknya untuk memikirkan cara-cara yang lebih efektif dan meminta Dino untuk belajar dari tindakannya. Ini mencerminkan nilai tanggung jawab dan pembelajaran dari kesalahan. Kelima, kerjasama, cooperation. Dino akhirnya bersedia bekerja sama dengan Anton untuk memperbaiki masalahnya dan menjahit kancing yang terlepas. Ini mencerminkan kerjasama antara mereka dan nilai kerjasama berbagai cara untuk mengatasi masalah. Keenam, kepemimpinan atau leadership. Ibu Suti menunjukkan kepemimpinan dengan memberikan solusi konkret kepada Dino dan menyarankan untuk belajar dari guru tata busana, Pak Irfan. Ini mencerminkan nilai kepemimpinan dan membimbing dan membantu siswa. Dan berikutnya, kesabaran atau passion. Nilai kesabaran tercermin dalam upaya Ibu Suti untuk mengarahkan Dino dan membantunya memahami pentingnya memperbaiki kesalahan dan belajar keterampilan baru. Terima kasih. Salam guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kuantan Singingi. Tergerak, bergerak, dan menggerak. Akan, dan akan, dan